Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba', yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak sekali nikmat di dalam kehidupan kita, yang telah mengeluarkan kita dari alam yang tidak mengenal peradaban dan budi pekerti kepada alam yang berpengetahuan dan berbudi pekerti. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hambanya yang bertakwa, hambanya yang soleh dan solehah, yang selamat dan hidup dalam kebahagiaan baik di alam dunia ini maupun kelak di alam akhirat. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat hujan turun. Bagi hamba-hamba Allah yang tidak beriman, barangkali memandang turunnya hujan hanyalah sebagai bahagian dari gejala alam biasa. Karena dalam kehidupan kita ini ada pergantian musim. Kita yang beriklim tropis kadang-kadang ada hujan, kemudian ada panas. Bagi saudara-saudara kita yang tinggal di luar negeri, ada merasakan musim panas, musim dingin, musim gugur, musim salju dan sebagainya. Tapi sebagai hamba Allah yang beriman, kita melihat pergantian musim, termasuk turunnya hujan. Di dalamnya ada aturan-aturan syariat
yang kita hendaknya mengamalkannya. Yang pertama, merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 1032 dari Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah mengatakan, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana iza ra'al matar, apabila beliau menyaksikan turunnya hujan, qala, maka Nabi berdoa dengan mengucapkan kalimat Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an, itu artinya, ya Allah, turunkanlah hujan yang mendatangkan manfaat. Di sini ada sunnah Nabi dalam bentuk mengamalkan sebuah doa setiap kali hujan turun. Apabila hujan turun, maka yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan yang turun itu adalah hujan yang mendatangkan manfaat, bukan hujan yang mendatangkan kemudaratan. Karena turunnya hujan itu memiliki dua sisi, sisi manfaat dan juga sisi mudarat. Dan kita bermohon sebagaimana Nabi bermohon agar setiap kali hujan turun, agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bisa mendatangkan manfaat buat kita bersama. Kemudian yang kedua, sunnah Nabi yang ada menyertai turunnya hujan itu merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, dan merujuk kepada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Nabi menjelaskan, sintani ma turaddani, ad-du'a'u indan nida wa tahtal matar. Sintani ma turaddani, ada dua permohonan. Yang kedua permohonan itu tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, ad-du'a'u indan nida, doa yang dimohonkan ketika azan dikumandangkan. Jadi kalau ada hal yang penting, ada hajat, ada kebutuhan yang menurut kita agar segera terrealisasi di dalam kehidupan kita, maka bermohonlah kepada Allah pada saat azan dikumandangkan. Karena doa indan nida, di saat azan dikumandangkan, la turaddu, doa itu tidak pernah ditolak. Yang kedua, kata Nabi, wa tahtal matar, doa juga tidak ditolak oleh Allah apabila dimohonkan kepada Allah tahtal matar,
pada saat hujan turun. Jadi sunnah Nabi yang kedua berkaitan dengan turunnya hujan. Berdoalah pada saat hujan turun, sesuai dengan hajat, sesuai dengan kebutuhan kita yang mendesak. Barangkali ada yang sakit, minta disembuhkan. Berdoalah dikala azan dikumandangkan atau pada saat hujan turun. Barangkali ada yang mengalami kesulitan-kesulitan hidup, mintalah kepada Allah pada saat azan dikumandangkan atau pada saat hujan turun. Barangkali ada yang sedang mengikuti ujian, mengharap-harap kelulusan dari ujiannya, mintalah kepada Allah di saat azan dikumandangkan atau di saat hujan turun. Jadi turunnya hujan bagi hamba Allah yang beriman bukanlah peristiwa alam biasa, tapi di situ ada rahmat Allah dan sekaligus di dalamnya ada sunnah tuntunan dari Rasulullah SAW yang perlu untuk kita tindak lanjuti. Kemudian yang ketiga, merujuk kepada hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan bahwa pada suatu hari beliau dan beberapa sahabat ada bersama Rasulullah SAW. Kemudian turunlah hujan. Pada saat di awal hujan itu Nabi membasahi dirinya dengan air hujan yang ada di awal hujan. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah SAW, kenapa engkau melakukan hal itu?" Maka kemudian Nabi menjawab, li'annahu hadisu ahdi bi Rabbih ta'ala, karena sesungguhnya hujan yang baru turun ini adalah rahmat yang baru saja Allah ciptakan. Jadi air hujan di awal turunnya hujan itu mengandung rahmat baru yang baru saja Allah ciptakan. Oleh karenanya Nabi membiasakan diri, membasahi diri beliau dengan air hujan di awal hujan untuk bisa menikmati rahmat baru yang baru saja Allah ciptakan dengan tetesan air hujan yang baru turun. Jadi kalau kita menyaksikan di Mekah, di Madinah, pada saat hujan turun, orang-orang bersukaria, membasahi diri mereka dengan awal air hujan yang turun. Persis seperti kita melihat anak-anak yang mandi hujan di tempat kita. Itu bukan hanya sekedar luapan kegembiraan, karena kehidupan mereka di padang pasir yang jarang hujan turun, tapi mereka mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mengambil rahmat baru yang Allah baru saja ciptakan bersama dengan tetesan awal dari setiap air hujan. Jadi kalau ada anak-anak kita mandi hujan, jangan lalu kita maknai nanti sakit dan sebagainya.
Kalau dia mandi di awal hujan, dia menikmati rahmat baru yang baru saja Allah ciptakan. Dan bukan hanya anak-anak, kita pun sebenarnya mempraktekkan hal yang sama. Cuman barangkali ilmu tentang itu ada yang sudah sampai ke kita, ada yang belum. Tapi setelah kita tahu, oh ternyata di awal turunnya hujan ada sunnah Nabi, di mana Nabi mencontohkan, Nabi membasahi dirinya dengan air hujan yang turun di awal hujan.